Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka bersama dalam perkuliahan tafsir dan hadis dakwah. Pada mata kuliah ini kita membahas tentang asbabun nuzul dan asbabul wurud. Nah, nanti akan dipresentasikan oleh kelompok masing-masing di ruang breakout room. Tidak perlu saya panjang lebarkan. Saya hanya ingin memberikan muqaddimah singkat saja terkait dengan asbabun nuzul. Nanti yang lebih detail akan dijelaskan oleh presentator di kelas masing-masing. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Ulaika jazaohum anna 'alaihim la'natullah wal malaikah wan nasi ajmain. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adabu wa lahum yunzarun. Illa alladziina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Di dalam surah Ali Imran ini ayat 86 sampai 89 bercerita tentang orang yang keluar dari agama Islam setelah sebelumnya dia beriman. Kaifa yahdillahu qauman, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada suatu kaum yang kaum tersebut kafir, keluar dari agama Islam pada imanihim, setelah ia beriman. Wa syahidu anna rasulah haqqu wa ja'ahumul bayyinat, dan telah bersaksi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar. Begitu pula dengan bukti-buktinya yang disampaikan kepada orang-orang tersebut. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ini terjemah bebasnya. Kalau kalian mau lihat terjemah resminya, tercantum di situ. Ulaika jazaohum, itu bagi mereka balasan anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain, yaitu balasan bagi mereka adalah laknat Allah, laknat malaikat dan seluruh umat manusia. Khalidina fiha, mereka kekal di neraka. La yukhaffafu anhumul adzabu wa lahum yunzarun, azab bagi orang yang keluar dari agama Islam atau kufur setelah dia beriman tidak akan diringankan azabnya, walahum yunzarun. Seperti itu. Kemudian ilal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim, kecuali bagi orang yang taubat kemudian melakukan islah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah dan kasih sayangnya. Baik. Ayat ini turun karena ada peristiwa, ada salah seorang sahabat yang mana ia sebelumnya, ini anna rajulan min ansar, orang dari kalangan Ansar, ia keluar dari agama Islam, kemudian akhirnya bersama-sama dengan orang musyrik, orang kafir. Fa'anzalallahu ta'ala, kemudian turunlah ayat ini, bagaimana Allah memberikan hidayah kepada orang yang kafir setelah dia beriman, dan seterusnya sampai akhirnya di akhir ayat itu tidak akan diringankan azabnya di neraka, kemudian kecuali bagi orang yang taubat, maka Allah memberikan ampunan dan kasih sayang. Akhirnya sahabat dari kalangan Ansar tersebut mendengar atau diceritakan. Nah, ini kan faba'atha biha qaumuhu faraja'a taiban. Kemudian ada salah seorang datang menceritakan ayat tersebut ke orang yang barusan murtad tadi.
bahwa telah turun ayat ini. Mendengar hal tersebut, ancamannya luar biasa, tidak diringankan atau tidak dikurangi azabnya sedikit pun, kecuali jika dia bertaubat, maka Allah masih memberikan ampunan. Akhirnya pemuda tersebut bertaubat. Namanya adalah Haris bin Suwaid, seorang dari kalangan Ansor. Ansor itu orang yang tinggal di Madinah. Kalau orang yang datang dari Mekah namanya Muhajirin. Berasal dari kata hajaro. Hajaro itu hijrah, melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah. Dalam peristiwa hijrah kaum muslimin ke Madinah. Sedangkan orang yang menyambut orang Muhajirin adalah orang Ansor. Dari kalangan orang Ansor itu ya bermacam-macam, ada yang keimanannya kuat, ada yang masih awal-awal seperti itu, masih lemah tauhidnya, sehingga dia masih terhasut dengan omongan orang-orang kafir Quraisy. Dia keluar dari agama Islam, tetapi alhamdulillah setelah turunnya ayat tersebut, maka si orang tersebut Haris bin Suwaid akhirnya masuk Islam lagi dan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bisa mengambil hikmah dari ayat ini. Jadi misalnya kita mendapati seseorang, baik itu teman kita, keluarga kita, atau bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun, ya na'udzubillah, dia keluar dari agama Islam, dia murtad, dia kafir, kufur, kemudian ya intinya keluar dari agama Islam lah. Jangan cepat-cepat kita mencaci, jangan cepat-cepat kita membuli atau menghina, memberikan sumpah serapah dan sebagainya. Barangkali setelah dia kufur, dia kembali lagi ke keimanan. Seperti itu. Itu hikmah yang mungkin bisa kita ambil dari ayat ini. Jangan sampai kita terburu-buru mencela, mencaci orang yang baru keluar dari agama Islam, karena bisa jadi dia masuk lagi ke agama Islam dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjanjikan maghfirah dan kasih sayangnya. Seperti itu. Baik. Dilanjutkan surah Al-Imran 113 sampai 114. Ini kan berarti tidak semua ayat Al-Qur'an ada asbabun nuzulnya ya. Ini 86 sampai 89. Kemudian ini loncat langsung 113 sampai 114. Baik. Dua ayat ini. Laisu sawa'a. Mereka tidaklah sama. Min ahlil kitabi ummatun qa'imatun. Yatsluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun. Ini saya membacanya membaca dengan bahasa Arab biasa, tidak dengan tartil atau apa. Kalau tartil otomatis ada tajwid-tajwidnya ya. Kalau saya membaca teks Arab biasa, yang penting kita dapat memahami maknanya. Laisu sawa, mereka tidaklah sama orang antara orang ahli kitab yang satu dengan orang ahli kitab yang lain. Di antara ahli kitab, ummatun qa'imatun yatsluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Di antara orang-orang ahli kitab itu, siapa sih ahli kitab itu? Ahli kitab itu orang yang memegang agama samawi, agama-agama yang sebelum Islam. Agama itu ada samawi, ada wat'i. Agama samawi itu, samawi kan kata-katanya itu berasal dari kata sama itu langit. Samawi itu berarti agama yang turun berdasarkan wahyu atau turun dari langit. Seperti agama Islam, itu samawi. Nasrani, samawi. Yahudi, itu samawi. Nah, agama wat'i, wat'un, wado'a, itu membuat. Artinya dibuat oleh manusia. Seperti agama Hindu, agama Buddha. Nah, itu wat'i. Ini dalam ada mata kuliah khusus dulu saya ketika kuliah di Mesir mempelajari tentang agama samawi dan agama wat'i ini. Nah, ahli kitab ini adalah orang yang mengikuti agama-agama samawi sebelum datangnya Islam, seperti agama Nasrani, agama Yahudi. Jadi pada zaman Rasulullah SAW
Di Madinah itu banyak ahli kitab. Di Madinah ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, itu masih banyak orang Yahudi, masih banyak orang Nasrani. Seperti itu. Nah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang ahli kitab, itu tidak semuanya jelek. Ada yang bagus, Mas Yan. Ada yang Yahudinya bagus, ada yang Nasroninya bagus, Nasoro atau Kristen lah. Kalau bahasa Indonesia itu Kristen, tapi kalau bahasa Arab kan Nasoro. Di antara orang-orang ahli kitab tersebut yang beragama Yahudi, yang beragama Nasrani, masih ada yang melantunkan ayat-ayat Allah. Karena memang terpecah ya, agama Yahudi terpecah dari puluhan. Agama Nasrani juga terpecah dari puluhan. Dan di antara Yahudi maupun Nasrani ada yang masih lurus. Bahkan sampai sekarang. Ketika Israel itu menyerang, menggempur terus Palestina, ada sekelompok Yahudi di Amerika itu nggak setuju. Malah protes bahkan demo. Ini ada masih sampai sekarang masih ada agama Yahudi yang lurus. Nah, seperti itu. Maka kalau seandainya kalian hidup di Eropa ya. Dulu saya 2013 di Jerman, ada orang Muslim Palestina itu menikah dengan ahli kitab Nasrani. Ya ini masih apa ya? Mungkin bisa dibilang masih ahli kitab yang boleh dikawini. Yang penting cowoknya itu yang Muslim, perempuannya yang non Muslim. Tapi kalau misalkan ceweknya itu yang Muslim, cowoknya yang non Muslim, itu yang jadi permasalahan, dan itu akan banyak gitu rentetan argumen-argumennya. Jadi kita tidak masuk dalam hal tersebut, tapi yang pasti kalau seandainya yang cowoknya itu Islam, ceweknya itu non Muslim, itu masih boleh. Bahkan di Eropa, di Jerman sendiri banyak ada orang Palestina nikah dengan orang Nasrani. Kemudian ada ya seperti Zainuddin Zidane, itu istrinya kan bukan Muslim juga, itu Nasrani juga. Kemudian masih banyak, dan itu boleh memang secara hukum Islam boleh. Yang penting si cowoknya itu yang Islam, karena yang bisa membawa anak-anaknya ke agama orang tuanya biasanya itu bapaknya. Seperti itu. Nah, kalau seandainya yang Islam itu perempuannya, biasanya malah terbawa ke agama suaminya. Baik, kembali lagi ke ayat ini. Kita tidak masuk pembahasan fikih karena kita bukan di fakultas syariah. Kita pembahasan fakultas dakwah di mata kuliah Asbabun Nuzul. Laisu sawa, tidak sama orang-orang ahli kitab itu. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Meskipun jumlahnya mungkin yang baik sedikit ya. Di antara ahli kitab yang baik itu ada yang masih baca ayat-ayat Allah yang dibawa oleh Nabi pada zaman dahulu, Nabi Isa dengan Injilnya. Masih ada beberapa ayat yang masih lurus. Meskipun tidak bisa kita katakan Injil yang sekarang itu 100% pas, ya nggak bisa juga karena banyak penyelewengan juga. Tapi di Mesir juga masih ada agama Nasrani, agama Yahudi, dan Syekh Azhar di Mesir itu sangat akrab, maksudnya ya tidak terjadi gesekan dengan pendeta Kristen Ortodok di sana. Itu ada Kristen Ortodok, agama Kristen, tapi dia masih pakai jubah. Kalau perempuannya masih pakai kerudung, warnanya hitam. Nah itu jadi masih ada yang baik, orang Nasrani maupun orang Yahudi, meskipun sebagian besar ya seperti itulah. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Di antara ahli kitab itu yang baik-baik itu masih beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Wa yusari'una fil khairat, dan menyegerakan untuk mengerjakan kebaikan. Laika wa ulaika minas sholihin, dan mereka termasuk orang-orang yang soleh. Nah, ayat ini turun jadi diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Lama aslama Abdullah ibn Salam wa Ta'labah ibn Sa'yah
wa Usaid ibnu Sa'yah wa Asad ibnu Ubaid. Waman aslam min Yahud ma'hum fa'amanu wa sattaqu wa rawibu al-Islam wa risufihi. Jadi ketika Islamnya Abdullah bin Salam, Sa'labah bin Sa'yah, Usaid bin Sa'yah, Asad bin Ubaid, dan beberapa orang Yahudi lainnya menyatakan masuk Islam, beriman, membenarkan ajaran Nabi dan mencintai Islam dengan sungguh-sungguh, para pemuka Yahudi dan mereka yang masih ingkar berkata, hanya orang-orang yang terburuk di antara kita, orang-orang Yahudi, yang mau percaya dan mengikuti Muhammad. Nah, itu kata orang Yahudi yang jahat. Kalau mereka benar, orang-orang terbaik di antara kita, pasti mereka tidak akan meninggalkan agama nenek moyang dan berpaling ke agama yang lain. Allah lantas menurunkan ayat ini. Laisu sawa. Mereka tidaklah sama. Ada di antara orang Yahudi yang baik, ada di antara orang Yahudi yang buruk. Ada orang Yahudi yang masih mau beriman dengan agama Islam, masuk ke dalam agama Islam, ada yang malah membenci Islam. Ya, seperti itu. Sebenarnya dalam kitab Yahudi, Taurat, kemudian Injil, Nasrani, itu memang sudah ada tanda-tanda akan ada muncul Nabi akhir zaman. Tetapi bagi mereka orang-orang ahli kitab yang menyimpang, tidak percaya dengan hal tersebut. Karena kalau seandainya mereka mengikuti agama Muhammad, ya mereka akhirnya jadi bahasanya turun kasta seperti itu, dan mereka tidak mau. Tapi kalau seandainya orang ahli kitab yang masih bagus seperti paman Sayyidah Khadijah, ia mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman sesuai yang ada di dalam Injil. Seperti itu. Ini sekilas saja mukadimah dari Asbabun Nuzul. Sekarang sudah jam 4, nanti agar tidak terlalu sore, apalagi presentator ini dari dua kelompok, ada yang presentator Asbabun Nuzul, ada yang presentator Asbabul Wurud, maka setelah ini saya akan membuka breakout room. Pastikan nanti untuk memilih moderator dan notulen. Notulen dan moderator berasal dari kelompok yang bukan sedang presentasi atau selain kelompok presentator. Nanti untuk notulen menginput NIM yang bertanya, yang menanggapi. Kan itu ada dua presentator ya. Kelompok yang dari Asbabun Nuzul, kelompok yang Asbabul Wurud. Nah, ini nanti direkap saja. Artinya digabungkan menjadi satu. Misalkan ketika presentasi kelompok yang Asbabun Nuzul, itu NIM-nya yang bertanya itu NIM 1, NIM 2, NIM 3, NIM 4, NIM 5. NIM 5 misalkan totalnya. Kemudian presentasi Asbabul Wurud, ada lagi yang bertanya NIM 6, NIM 7, NIM 8, NIM 9, NIM 10 misalnya. Nah, ketika input di link yang disediakan di deskripsi grup, itu digabungkan menjadi satu, yaitu NIM 1, NIM 2, NIM 3, NIM 4, NIM 5, NIM 6, NIM 7, NIM 8, NIM 9, NIM 10. Jadi inputnya cukup sekali. Nah, jangan input dua kali. Kalau yang kemarin-kemarin sudah terlanjur, ya sudahlah. Tapi kalau untuk sekarang sampai nanti akhir pertemuan, inputnya cukup sekali, digabungkan menjadi satu yang bertanya ketika kelompok Asbabun Nuzul dan Asbabul Wurud digabungkan menjadi satu. NIM yang bertanya digabungkan, NIM yang menanggapi digabungkan, nah, supaya nanti nilainya bisa direkap. Nah, seperti itu. Baik, saya akan buka breakout room.